Oke, baik. Saya buat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Syarifuddin dengan NIM 103112124000128. Di sini saya akan melakukan remedial mata kuliah teori peluang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah modul di mana itu bivariate continue. Apa itu bivariate continue? Mungkin kita langsung saja bisa di next sebelumnya. Oke. Jadi yang pertama itu ada namanya perubahan acak bivariat, yaitu perubahan acak bivariat adalah dua perubahan acak yang diamati secara bersama. Biasanya dilambangkan dengan X dan Y. Artinya apa? Nilai X dan Y saling berkaitan, bukan sendiri-sendiri seperti pada perubahan acak tunggal. Eh, Selanjutnya yaitu fungsi peluang bersama dan fungsi marginal. Fungsi peluang bersama digunakan untuk mengetahui peluang X dan Y terjadi bersamaan, sedangkan fungsi marginal digunakan untuk melihat peluang X saja atau Y saja dengan cara menjumlahkan atau mengintegralkan fungsi peluang bersama. Kemudian ada namanya ekspektasi dan konvariansi. Ekspektasi menyatakan nilai rata-rata dari X dan Y, sedangkan konvariansi digunakan untuk melihat arah hubungan antara X dan Y. Bisa di next. Oke, jadi perubahan acak atau random variable adalah variabel yang nilai ditentukan oleh suatu proses acak. Perubahan acak juga disebut dengan change variables. Eh, Semua istilah ini maknanya sama, yaitu variabel yang nilainya tidak pasti dan tergantung pada peluang. Selanjutnya, perubahan acak diklasifikasikan berdasarkan jumlah variabel yang diamati. Bisa di next. Oke. Jadi di sini ada jenis-jenis perubahan acak bivariat berdasarkan sifat data dari X dan Y. Yang pertama yaitu perubahan acak bivariat melibatkan dua buah pihak, yaitu X dan Y. Yang kedua yaitu jenis pertama adalah bavariat diskrit, yaitu nilai X dan Y keduanya di diskrit. Artinya nilai X dan Y dapat dihitung satu per satu, seperti jumlah barang, banyak kejadian atau ekor. Yang ketiga yaitu bivariat campuran. Jadi keduanya adalah bavariat campuran atau mixed. Pada kondisi ini, salah satu perubahan bersifat diskrit dan yang lainnya kontinu. Yang keempat yaitu bivariat kontinu. Jadi jenis akhir adalah bavariat kontinu yaitu ketika X dan Y keduanya bersifat kontinu. Bisa di next. Di sini ada namanya contoh visual dari perubahan acak bavariat kontinu. Dapat dilihat di situ ada tiga sumbu yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena X dan Y sama bersifat kontinu, maka grafik ini tidak berupa titik-titik berpisah, melainkan pembentukan permukaan atau gundukan. Bisa di next. Nah, nih jadi
Di sini dapat dilihat yaitu perubahan acak bivariate continue. Nih, misalkan X dan Y adalah kedua perubahan acak kontinu yang didefinisikan pada ruang sampel yang sama. Artinya apa? Ketika kejadian yang kita amati terlibat dua nilai sekaligus, yaitu nilai X dan Y, untuk menggambarkan peluang dari persamaan nilai tersebut, kita tidak lagi menggunakan fungsi peluang tunggal, melainkan fungsi padat peluang gabungan yang disebut joint probability des- density function. Nah, fungsi ini ditulis sebagai f y x y dalam kurung x y sama dengan f x y. Nah, fungsi ini mempresentasikan kepada peluang bahwa perubahan acak X berada di sekitar nilai X, sedangkan perubahan acak Y berada di sekitar nilai Y secara bersamaan. Bisa di next. Nah, oke. Nah, misalkan kita punya dua perubahan acak yaitu X dan Y merupakan perubahan acak bivariat yang memiliki fungsi peluang bersama. Fungsi peluang marginal digunakan ketika lagi ingin mengetahui peluang X saja atau Y saja tanpa memperhatikan nilai perubahan yang lain. Dapat dilihat di sini ada fx sama dengan gx sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga fx dalam kurung x y dy. Artinya apa? Kita menjumlahkan keseluruhan mungkin nilai y sehingga yang tersisa hanya pengaruh x saja. Oke, bisa di next. Oke, di sini dapat dilihat yaitu ekspektasi atau nilai harapan pada perubahan acak Beviat continue. Misalkan X dan Y adalah dua variabel random continue yang berfungsi padat peluang bersama, maka ekspektasi dari X dan Y X, Y. Di sini dapat dilihat, artinya apa? Kita mengalihkan nilai X dan Y, lalu dikalikan dengan peluang bersama F X Y dalam kurung X Y. Kemudian dijumlahkan untuk keseluruhan kemungkinan nilai X dan Y melalui integral ganda. Oke, bisa di next. Oke, di sini X dan Y adalah dua variabel random kontinu yang memiliki fungsi padat ruang bersama yaitu eh, konferensi yang digunakan untuk mengukur hubungan antara perubahan antara X dan Y. Artinya apa? Apakah ketika X meningkat, Y juga cenderung meningkat ataupun menurun? Secara matematis, konferensi didefinisikan sebagai berikut. Di situ dapat dilihat yaitu curve dalam kurung XY sama dengan O XY sama dengan E dalam kurung X min UX eh, dikalikan dalam kurung X min UX. Jadi konferensi memberikan gambaran hubungan linear antara dua perubahan acak, tapi belum menunjukkan seberapa kuat hubungan tersebut. Yang intinya akan dijelaskan pada bagian korelensi. Oke, mungkin bisa di next. Peluang bersyarat. Oke, di sini masuk ke bagian peluang bersyarat. Pada bagian ini itu membahas peluang bersyarat untuk perubahan acak Bavariate continue. Eh, Misalnya X dan Y adalah dua perubahan acak continue yang fungsi padat peluang gabungan. Dari fungsi gabungan ini kita bisa menurunkan peluang salah satu variabel.
yang syaratnya variabel lain sudah diketahui. Yang pertama yaitu peluang syarat Y jika X diketahui nilai X, yaitu jika fx adalah fungsi peluang marginal X dan bernilai positif, maka fungsi peluang besar X diberikan oleh Fy. Artinya bahwa peluang Y dihitung dari peluang gabungan F dalam kurung XY yang dinormalisasikan oleh peluang X. Jadi pada intinya peluang besar adalah peluang gabungan dibagi peluang marginal dari kondisi yang diketahui. Oke, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.